aja. Tiga teori yang banyak dijadikan acuan Sebenarnya ada, tapi lupa masuk apa. Kirain ya. Kirain ya. Guru tidak hanya mampu mengelola kelas secara efektif, namun juga menyesuaikan strategi, metode, dan media pembelajaran agar lebih bermanfaat. Baik, kita masuk ke pemateri utama yang akan dibawakan oleh Salsa. Pada Salsa saya persilakan.
ya merasa nggak aman. Selanjutnya ada autonomi dan sensor. Anak belajar mandiri. Memberi batasan akan menyebabkan anak mudah menyerah, ragu dan malu. Contohnya kayak dia nih dibiarin untuk bereksplorasi gitu kan. Dia kan merasa bangga kan kalau dia bisa gitu. Ya. Terus kalau dia di luar dia akan apa ya? Dia akan ragu gitu sama kemampuan yang dia punya sebenarnya gitu kalau dilarang. Nggak pede. Iya betul. Terus yang ketiga ada tahap inisiatif dan berinisiatif untuk mencoba hal baru. Sering dilarang akan menyebabkan anak tumbuh merasa bersalah. Contohnya kayak anak yang mau bantu masak kayak gitu. Terus ibunya kan mau dibantuin. Jadi kan dia kan pikir kalau inisiatif sendiri dihargai gitu. Kalau sebaliknya juga gitu. Kalau janganlah bantu-bantu nanti berantakin gitu. Dia pasti akan pikir kalau inisiatifnya itu nggak dihargai dan dia ragu untuk berinisiatif di masa yang akan datang. Terus yang keempat, tahap industri dan inferiority. Mulai belajar untuk bekerja sama, rajin, berprestasi di sekolah, dan dituntut untuk merasakan keberhasilan. Jadi contohnya kayak siswa yang sering dipuji sama gurunya, pasti dia kan akan mau lebih belajar lagi kan. Iya. Tapi beda sama yang Nggak pernah merasa di- nggak mampu gitu. Dia pasti akan merasa kayak yang aku ini nggak mampu gimana gitu. Terus yang kelima ada tahap identity dan identity atau mencari dan membangun identitas dirinya. Contohnya kayak anak yang suka olahraga nih, dia ikut ekstrakurikuler olahraga gitu. Iya. Jadi dia itu di dalam ekstra itu dia kayak mikir oh ini tuh dunia aku yang sebenarnya gitu. Dia merasa ini dunianya dan kelompok dia gitu. Sebenarnya juga gitu. Kalau dia bingung nih, ini arahnya kemana ya kayak identitas. Selanjutnya ada tahap intimacy dan isolation, di mana mulai membangun hubungan dekat seperti pertemanan, percintaan atau pernikahan. Di mana tahap ini mulai membangun hubungan yang sehat, cinta kayak gitu, pertemanan Iya. kayak gitu. Nah kalau berhasil kan hubungannya jadi sehat gitu kan. Iya. Juga gitu. Kalau terus-terusan gagal, dia akan pikir kalau terasing gitu loh. Apa aku ini nggak mampu buat menjalin hubungan atau Jadi itu trauma. terus yang ketiga ada tahap generativity dan stagnation self-absorption. Mulai berusaha memberi kontribusi dalam pekerjaan, keluarga atau kegiatan sosial. Contohnya kayak sukarela gitu. Dia ikut kegiatan sukarela, bantu-bantu gitu. Dia kan pasti kan pikir kalau aku tuh udah kasih kontribusi di masyarakat. Sebaliknya juga gitu, orang yang fokus pada diri dia sendiri, dia pasti kayak pikir aku nih terisolasi, nggak mampu buat kasih kontribusi ke orang-orang gitu. Terus yang terakhir ada tahap integrity dan despair, yang menilai kembali hidupnya. Ini terjadi pada saat tua. Terus contohnya tuh kayak orang tua yang udah mendidik anak dengan baik, terus nggak nakal di masa mudanya, terus hidupnya baik-baik aja, dia pasti akan merasa puas dengan kehidupan yang sudah dia Melewati. alami. Ya sebenarnya juga gitu, kalau orang yang melihara nih di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan merasa gimana ya, menyesal sudah menjalani pilihan hidup tersebut. Iya, benar sekali. Ya dari saya, terima kasih. Sama-sama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Siapa? Selanjutnya yaitu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik itu adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk dari proses belajar yang terjadi akibat respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Nah, teori ini mempelajari perilaku manusia yang menggunakan pendekatan mekanistik, yaitu rangsangan dari luar, objektif dan materialistik, sehingga perubahan pada perilaku seseorang itu seharusnya dilihat dan dilakukan melalui
ketiga yaitu pengbuatan dan hukuman. Nah, penggunaan pembuatan dan hukuman ini pada teori ini mengutamakan penguatan positif yaitu berupa penghargaan dan hukuman untuk membangun dan mengubah tingkah laku. Nah, guru itu bisa dapat menggunakan penguatan positif seperti memberikan hadiah, ujian atau penguatan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Nah, lalu guru bisa memberikan hukuman yang dapat digunakan sebagai konsekuensi negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran asosiasi. Teori ini itu merujuk pada pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Nah, guru bisa menggunakan teknik ini seperti pembelajaran berpasangan yang mengaitkan stimulus yang baru dengan respon yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada penerapan evaluasi berbasis perilaku. Nah, yaitu pembelajaran itu perlu evaluasi melalui hasil belajar. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai prestasi dan kemampuan siswa yang berdasarkan tingkah laku dan respon yang tepat yang mereka tunjukkan. Selanjutnya, teori perkembangan behavioristik Burkus Frederick Skinner. Nah, Skinner itu lebih mengutamakan metode eksperimental yang menjadi pusat perhatiannya adalah variabel-variabel yang dapat diamati, dimanipulasi dan diukur, serta menghindari apapun yang bersifat objektif. Nah, prosedur standar dalam metode eksperimental ini bagaimana memanipulasi suatu variabel, kemudian mengukur pengaruhnya terhadap variabel-variabel lain. Nah, dari proses inilah teori behavioristik lahir, yaitu lingkungan tempat seseorang itu membentuk dan mempengaruhi perilakunya. Skinner mengontrol dan memahami tingkah laku menggunakan teknik analisis fungsional tingkah laku, yaitu suatu analisis tingkah laku dalam membentuk sebab akibat bagaimana suatu tanggapan itu timbul melalui rangsangan atau kondisi tertentu. Nah, menurut analisis fungsional, sikap ini bahwa penyebab terjadinya tingkah laku yaitu sebagian besar berada pada lingkungannya. Nah, apabila penyebab rangsangan itu menjadi peristiwa atau mendahului suatu respon yang dikontrol, itu berarti sudah ada yang dilakukan tindakan kontrol terhadap suatu respon. Prioritas utama si Skinner ini yaitu merubah perilaku yang bisa disebut sebagai hakikat teori Skinner, yaitu teori belajar bagaimana individu itu memiliki tingkah laku baru, terus lebih terampil dan lebih tahu. Nah, dia yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dan dipertimbangkan perkembangan tingkah laku dan hubungan terus-menerus dari lingkungannya. Nah, cara efektif untuk mengontrol dan mengubah tingkah laku ialah dengan melakukan penguatan, yaitu suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau tidaknya di masa yang akan datang. Konsep dasarnya itu sangat sederhana, yaitu semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti tingkah laku tersebut. Contohnya itu kayak seorang anak yang melakukan sesuatu, terus ibunya memberikan senyuman atau memberikan pujian kepada anak tersebut. Nah, anak itu akan mengulangi hal yang sama dan bahkan lebih besar dibanding ibunya yang tidak memberikan senyuman atau bahkan memberikan komentar yang sifatnya tidak setuju. Jadi Skinner itu menyatakan bahwa
Nah, di sini saya akan membahas tentang menurut pandangan Piaget. Dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki kesamaan biologis, kesamaan genetik, dan mempunyai pengalaman yang serupa. Sementara lingkungan itu akan berpengaruh pada proses perkembangan anak. Nah, di sini Piaget ini menyebutkan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif
banyak gitu. Kemudian anak itu mengerti bahwa suatu tindakan itu bisa dibalik seperti 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, 8 kurang 4 sama dengan 4 itu dibalik, jadi bisa kembali ke 4. Kemudian konservasi, mereka sadar bahwa jumlah itu tidak berubah walaupun bentuk susunannya berbeda. Contohnya itu kayak plastik yang warna-warni dibentuk berbeda namun tetap sama gitu jumlahnya, bendanya. Pada tahap inilah anak itu sudah bisa mulai memahami sudut pandang orang lain. Lanjut yang terakhir yaitu operasional formal yang dimulai dari usia 11 tahun hingga ke atas. Pada tahap ini, anak ini bisa berpikir logis tentang hal-hal nyata. Sudah bisa berpikir abstrak. Artinya mereka tidak hanya melihat sesuatu dari yang terdekat, tapi juga bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya mereka sudah bisa hipotesis atau perkiraan. Contohnya kayak ketika membandingkan kendaraan yang mana yang mahal dan mana yang lebih murah, mereka bisa kayak membayangkannya gitu. Nah, pada tahap inilah anak bisa berpikir abstrak, yaitu memahami konsep keadilan, kebebasan atau cinta yang nggak bisa diukur secara nyata. Kemudian anak itu bisa berpikir secara sistematis, yang artinya menyusun langkah-langkah logis untuk memecahkan suatu masalah, serta bisa membangun hipotesis kalau misalnya yang begini maka hasilnya akan begini gitu. Dan anak juga mulai terbiasa memilah data dan mencari alasan serta mencoba percobaan sederhana. Nah, yang kedua, menurut pandangan Lunar, perkembangan kognitif itu siswa itu berpikir dan mencipta melalui proses tanggung jawab serta peran yang dilakukannya dalam belajar. Ada 3 tahap menurut Lunar. Yang pertama adalah tahap enaktif. Pada tahap enaktif ini, anak itu belajar melalui gerakan atau tindakan fisik. Jadi supaya paham dengan sesuatu, mereka tuh harus melakukannya secara langsung, bukan hanya melihat dan mendengarnya saja. Contohnya gini, misalnya kalau dikasih bola, dan anak itu mendorong bola itu, mereka akan tahu kalau itu bola itu bisa menggelinding gitu. Nah, dari situ anak itu akan paham dan pelan-pelan belajar. Kemudian pada tahap ini anak juga bisa anak tuh lebih bisa menunjukkan apa yang mereka tahu lewat gerakan, seperti mereka tahu sebenarnya cara membuka pintu tapi mereka tidak bisa menjelaskannya. Kemudian pada yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ikonik, jadi anak itu memproses informasi dengan membayangkan sesuatu yang dipikirannya. Jadi pengetahuan mereka nggak cuma lagi gerakan, tapi juga melewati gambar, imajinasi, dan visualisasi. Contohnya gini, ketika anak melihat gambar orang, nah anak itu tahu tuh, mereka bisa menyimpannya di otak
emosi. Yang pertama yaitu pemahaman kepribadian anak. Yang mana di sini guru itu harus dapat mengontrol emosi anak-anak. Yang mana yang kita tahu bahwa anak SD itu masih sangat susah dalam mengontrol emosinya, sehingga guru dapat membimbing siswa tersebut sehingga mereka dapat menahan egonya. Kemudian yang kedua ada tahap perkembangan, yaitu tahap perkembangan psikoseksual dan psikososial. Yang mana di sini guru dapat memahami dengan kritis perkembangan anak-anak. Misalnya anak SD itu berada pada tahap produktif versus inferioritas, yang mana pada tahap aktif dan non-aktif. Nah, jadi di sini guru itu perlu banyak penguatan dan memberikan dorongan kepada siswa sehingga siswa tersebut mampu dan merasa yakin bahwa dirinya itu bisa. Kemudian yang ketiga ada peran emosi dan pengalaman masa kecil. Nah, jadi peran emosi dan pengalaman masa kecil itu seperti trauma, pola asuh, kasih sayang dari keluarga itu sangat berperan penting, sangat berpengaruh besar dalam proses pembelajaran siswa. Yang mana di sini tuh guru harus memahami hal tersebut sehingga guru akan lebih sabar dalam menghadapi siswa-siswa SD tersebut. Kemudian yang keempat ada membantu identifikasi masalah. Nah, di sini guru juga sangat berperan penting dalam membantu masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kontribusi dari teori behavioristik. Nah, dalam kontribusi teori behavioristik ini terdapat 3 kontribusi. Yang pertama yaitu analisa karakter siswa. Di sini guru dapat memahami sikap dan prinsip yang mendasari individu setiap siswa. Oleh karena itu, pendekatan perilaku lebih fokus pada pengembangan dan transformasi karakter untuk meningkatkan keterlibatan murid dibandingkan dengan sikap pasif mereka. Kemudian yang kedua ada pengembangan media dan strategi belajar. Di sini guru itu harus menggunakan teknik, metode, dan permainan edukatif sehingga dalam pembelajaran itu tidak garing atau tidak membosankan bagi siswa SD tersebut, karena siswa SD itu lebih menyukai hal-hal yang menarik bagi mereka. Kemudian yang ketiga ada menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, jadi di sini guru itu juga harus memberikan pengajaran kepada peserta didik bahwa mereka itu harus percaya diri dengan dirinya sendiri. Karena percaya diri itu adalah modal utama bagi siswa agar mereka itu berhasil pada masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kontribusi dari teori kognitif. Dalam kontribusi teori kognitif ini terdapat pendapat dari 3 teori. Yang pertama yaitu Jean Piaget, Levi
memahami siswa secara holistik dan sisi emosional, perilaku dan kognitif, sehingga proses pembelajaran akan lebih akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari pemaparan materi yang dijelaskan sebelumnya, apakah teman-teman semua ada yang bertanya? Kepada sesi itu silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, bagaimana teori yang dijelaskan tadi seperti teori psikoanalitik, behavioristik, dan kognitif menjelaskan perannya secara ilmiah atau netter dengan secara pengasuhan atau nurture di dalam proses perkembangan manusia, mana di antara ketiganya yang memberikan penekanan lebih besar pada salah satu aspek tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang bertanya? Mungkin silakan. Seperti yang disampaikan materi tadi bahwa tidak terlibat antara ego dan super ego bisa menyebabkan kecemasan psikologis. Nah, bagaimana seorang guru di sekolah dasar dapat mengidentifikasi tanda-tanda ketidaksinkronan itu pada siswa, dan apa pendekatan praktis yang bisa diambil bagi siswa membuatkan ego yang terjadi. Baik, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya, silakan. Terima kasih dan saya bertanya, jika teori behavioristik tadi menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui stimulus dan respon, apakah guru yang menggunakan hadiah dan hukuman sudah benar-benar menciptakan kesadaran pada siswa tentang pentingnya disiplin, kerjasama dan tanggung jawab? Lalu bagaimana guru dapat mengembangkan penerapan teori ini agar tidak hanya menimbulkan kepatuhan saat, tetapi juga mendorong motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa untuk berperilaku positif meskipun tidak ada penguatan eksternal di dalamnya? Dan dapatkah guru menggabungkan pendekatan behavioristik ini dengan pendekatan lain sehingga membentukkan karakter siswa itu lebih baik secara berkelanjutan? Baik, yang terakhir saya juga ingin bertanya kepada materi. Dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus atau masalah perilaku, bagaimana pemahaman ketika teori tersebut dapat digunakan guru agar siswa tersebut mendapatkan dukungan yang tepat dan berkembang dengan baik? Baik, tadi yang bertanya silahkan ketik di grup ya. Terima kasih. Kita kasih waktu kepada pemateri untuk mencari jawabannya. Ini posnya. Pos yang mana? Top. Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Mari saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Mana pertanyaannya tadi? Bagaimana setiap teori psikoanalitik, behavioristik, dan kognitif menjelaskan peran alamiah dan nature versus pengasuhan nature dalam perkembangan manusia? Mana di antara ketiga teori tersebut yang memberikan penekanan lebih besar pada salah satu aspek? Nah, jadi di sini teori psikoanalitik itu dalam peran alamiah yaitu menekankan pada dorongan bawah seperti dorongan bawah biologis. Contohnya itu seperti naluri hidup dan mati. Hal tersebut dianggap bawaan sejak lahir yang membentuk kepribadian dasar manusia. Contohnya kayak bayi tadi yang sudah dijelaskan oleh materi, dia tuh lebih bayi itu maunya cuma makan, dia tuh bisa merasakan makan, lapar, dan rasa ingin puas. Kemudian nurture dari teori psikoanalitik yaitu relasi awal dengan orang tua dan pengalaman masa kecil menentukan bagaimana dorongan itu diarahkan atau ditekan. Kemudian dari teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Peran nature dalam teori behavioristik yaitu manusia dianggap lahir seperti kertas kosong karena menurut teori behavioristik perilaku hanya bisa dijelaskan lewat
iya. Baiklah, seperti apakah ada tanggapan? Tidak ada, terima kasih. Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ara. Kepada Ara, silakan. Pertanyaan yang ekstra yaitu jika teori behavioristik menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui stimulus dan respon, apakah guru yang menggunakan hadiah atau hukuman sudah benar-benar menciptakan kesadaran pada siswa tentang pentingnya disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana guru dapat mengembangkan penerapan teori ini agar tidak hanya menimbulkan kepatuhan sesaat, tetapi juga mendorong motivasi intrinsik siswa untuk berperilaku positif meskipun Batas tidak ada soalnya aja udah berapa eksternal. Nah, dapatkah guru menggabungkan pendekatan behavioristik ini dengan pendekatan lain sehingga pembentukan karakter siswanya lebih baik secara berkelanjutan? Kenapa ya? Nah, jawaban yang pertama yaitu apakah hadiah atau hukuman sudah menciptakan kesadaran siswa? Nah, itu tuh sebenarnya belum tentu karena dalam teori behavioristik ini kan memberikan hadiah atau penguatan gitu, dan hukuman itu efektif membentuk perilaku yang diinginkan. Misalnya itu kayak siswa ini jadi lebih rajin ketika ia mendapatkan hukuman kemarin atau ia mendapatkan ujian. Tetapi kayak ini cuma menghasilkan kepatuhan yang sesaat. Terus kesadaran mendalam itu kayak tentang disiplin, kerjasama, gitu-gitu, tanggung jawab. Itu tuh kayak tidak otomatis tumbuh karena stimulus atau respon. Nah, jawaban yang kedua, bagaimana mengembangkan penerapan teori ini agar mendorong motivasi intrinsiknya. Nah, guru itu bisa memodifikasi penerapan teori behavioristik itu dengan cara yang pertama mengalihkan dari hadiah fisik ke penghargaan sosial, kayak memberikan penguatan kayak ujian, terus pengakuan, terus kesempatan mereka untuk kerjasama, memberikan tanggung jawab kepada siswanya gitu. Jadi dia tuh bisa merasakan kepuasan batin dari dirinya gitu. Nah, yang kedua itu mengaitkan perilaku dengan makna. Nah, misalnya ketika kita memberikan penguatan, guru itu menjelaskan kayak kenapa sih perilaku itu penting gitu loh. Contohnya tuh kayak misalnya dia udah berbaris dengan rapi, jadi teman-temannya itu bisa mendapatkan gilirannya dengan adil gitu. Nah, yang ketiga yaitu apakah pendekatan ini itu bisa digabungkan dengan pendekatan yang lain? Jawabannya itu bisa, karena bahkan kayak lebih baik itu nggak sih kalau gabungkan dengan dengan pendekatan lain. Nah, yang pertama pendekatan digabungkan dengan pendekatan humanistik. Nah, yaitu kayak menekankan kesadaran diri siswa itu dan potensi pribadi. Jadi mereka tuh nggak hanya taat karena dapat hadiah atau hukuman, tapi juga karena itu tuh bagian dari identitasnya gitu. Terus yang kedua yaitu pendekatan sosiokultural, yaitu menekankan kebiasaan melalui interaksi sosial dan teladan ke teman-temannya atau gurunya gitu. Boleh. Dit, ditanyain aja deh. Apakah teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau yang menyanggah?
Tidak. Oke, selanjutnya pertanyaan saya yang akan dijawab oleh Alia. Beralih, silakan. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus atau masalah perilaku, bagaimana pemahaman ketiga teori itu digunakan guru agar siswa tersebut mendapatkan dukungan yang tepat dan berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya anak-anak ada berkebutuhan khusus atau masalah perilaku, kita bisa memanfaatkan pemahamannya dari tiga teori ini, yaitu psikoanalitik yang fokus pada emosi anak. Anak yang berkebutuhan khusus, perilakunya itu masalah perilakunya itu yang sering kesulitan mengekspresikan perasaannya, jadi bisa tantrum. Padahal sebenarnya mereka tuh sedang merasa cemas dan butuh rasa aman. Hal yang harus kita lakukan ialah memberikan rasa aman, lingkungan yang tenang, dan membuat anak merasa diterima. Serta kita juga harus dapat memahami perasaan mereka. Yang kedua yaitu behavioristik, fokus pada kebiasaan dan penguatan. Dari ini anak belajar dari kebiasaan. Kalau dapat reward, hal baik, maka dikasihlah pujian. Tapi kalau dapat kayak melakukan kesalahan, kita beri konsekuensi untuk mengurangi perilaku tersebut. Nah, yang ketiga adalah kognitif, fokus pada pemahaman anak. Anak kebutuhan khusus itu butuh penjelasan sesuai tahap berpikirnya, gunakan gambar atau benda nyata atau sesi belajar pendek biar mereka paham. Scaffolding batu bertahap juga penting supaya anak bisa mandiri pula. Thank you. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau inginnya enggak? Baik. Ini selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 3. Nah, ketiga teori perkembangan memiliki peran yang signifikan dan saling melengkapi dalam pendidikan. Teori psikoanalitik menunjukkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh perasaan, kepribadian, dan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan sensitif terhadap kebutuhan psikologi siswa. Teori behavioristik menjelaskan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui rangsangan, respon, dan penguatan. Guru dapat mengajarkan disiplin, kebiasaan belajar yang baik, dan mengelola kelas dengan cara yang efektif. Di sisi lain, teori kognitif menyatakan bahwa anak-anak adalah pembelajar aktif yang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Jadi, guru perlu menyesuaikan cara mengajar mereka dengan tahap perkembangan berpikir siswa dan memotivasi pembelajaran yang bermanfaat. Secara keseluruhan, ketiga teori ini sangat penting bagi guru untuk memonitor siswa dengan lebih baik dari segi emosi, perilaku, maupun pemikiran. Dengan mengombinasikan pemahaman dari ketiga teori tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menyeluruh, fleksibel, dan mendukung perkembangan anak secara maksimal. Baik, berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 3. Saya Yulia Kustina, apabila ada salah kata maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.